Presiden Prabowo anugerahkan tanda kehormatan kepada prajurit dan satuan TNI. Menutup akses jalan warga, pagar tembok Garuda Wisnu Kencana Bali dibongkar. Masa depan Kobbie Mainoo di Manchester United kian suram, 3 klub besar siap menampung. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada prajurit dan satuan TNI berprestasi. Upacara megah bertajuk Presidential Inspection ini digelar di atas KRI Dr. Rajiman Medyodiningrat 1992 di Teluk, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama dan Samkarya Nugraha kepada prajurit serta satuan TNI berprestasi. Upacara megah bertajuk Presidential Inspection ini digelar di atas KRI Dr. Rajiman Medyodiningrat 1992 yang berlayar di Teluk, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025. Bintang Yuda Dharma Pratama merupakan tanda kehormatan tertinggi yang diberikan kepada individu yang menunjukkan pengabdian melebihi panggilan tugas dengan karya nyata yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sedangkan tanda kehormatan Samkarya Nugraha diberikan kepada satuan TNI yang berjasa dalam operasi militer maupun pembangunan pertahanan nasional. Penghargaan ini diterima langsung oleh perwakilan satuan yang terpilih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengabdian TNI adalah fondasi utama untuk menjaga kedaulatan dan membangun kemajuan Indonesia. Ia menyatakan penganugerahan ini adalah wujud penghargaan negara atas dedikasi luar biasa prajurit dan satuan TNI, serta ajakan untuk terus memperkuat semangat pengabdian demi keutuhan bangsa. Membuktikan walaupun mereka sudah pensiun, dedikasi pengabdian terhadap kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dan selama pengabdian mereka dalam dinas kemiliteran, mereka telah berbuat yang sangat berguna, bahkan melebihi panggilan tugas. Untuk itu saya mendapat kehormatan hari ini memberi penghargaan tersebut. Juga kepada satuan-satuan TNI yang juga telah memberi dharma baktinya dengan baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada komandan-komandan satuan yang menerima penghargaan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, DPD RI menggelar sidang paripurna luar biasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sidang tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-21 DPD RI dan Hari Kesaktian Pancasila. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menegaskan bahwa seluruh anggota akan berkomitmen melakukan aksi nyata. DPD RI menggelar sidang paripurna luar biasa untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sidang tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-21 DPD RI dan Hari Kesaktian Pancasila. Sidang paripurna luar biasa tersebut dihadiri oleh pimpinan DPR RI dan MPR RI. Menurutnya, kehadiran dua lembaga lainnya dapat membuat proses legislasi DPD menjadi lebih kolaboratif. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menegaskan bahwa seluruh anggota akan berkomitmen melakukan aksi nyata di lapangan guna menjawab seluruh aspirasi masyarakat dan mengatasi semua masalah. Ia berharap pihaknya dapat menjadi lembaga yang solutif. Di survei, kemudian di antusiasme publik daerah, mulai dari pengaduan melalui jalur alat kelengkapan itu luar biasa banyak. Ini menandakan bahwa keberadaan posisi lembaga DPD RI betul-betul diharapkan oleh masyarakat daerah untuk bukan hanya disalurkan tapi juga menjadi lembaga yang solutif. Dan itu kami berusaha untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah daerah itu dengan berkolaborasi dengan eksekutif, dengan DPR, dengan Pemda dan semua stakeholder. Dan
kami yakin bahwa ke depan makin hari lembaga DPD bukan hanya aspiratif tapi solutif. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tidak ada lagi tumpang tindih fungsi operator dan regulator BUMN dengan adanya revisi Undang-Undang BUMN yang baru disahkan. Puan berharap undang-undang ini dapat membawa manfaat yang besar bagi masa depan bangsa. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tidak ada lagi tumpang tindih fungsi operator dan regulator BUMN dengan adanya revisi UU BUMN yang baru disahkan. Puan berharap undang-undang ini dapat membawa manfaat yang besar bagi masa depan Indonesia. Dalam revisi tersebut terdapat beberapa poin penting, yakni mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN, fungsi BP BUMN sebagai regulator BUMN, serta BPI Danantara sebagai operator. BUMN semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Kita lihat implementasinya setelah ini ada perubahan undang-undangnya, tentunya sudah ada payung hukumnya untuk bisa diimplementasikan atau ditindaklanjuti di lapangan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan pentingnya langkah perubahan fundamental di tubuh Polri untuk menjawab tantangan zaman dan harapan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan evaluasi dan forum pembelajaran transformasi Polri bersama para pakar Kamis siang. Dalam arahannya, Wakapolri menekankan bahwa perubahan institusi harus berawal dari individu yang ada di dalamnya, terutama melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, organisasi tidak bisa berubah dengan sendirinya, melainkan yang berubah adalah orang-orang di dalamnya. Wakapolri juga menyoroti hasil pemetaan awal yang menunjukkan masih adanya masalah penempatan personel di berbagai level organisasi. Fakta menunjukkan ada 74% penempatan SDM yang belum sesuai. Menurutnya, sejumlah peristiwa pada Agustus hingga awal September menjadi pelajaran berharga sekaligus momentum perubahan besar bagi Polri. Oleh karena itu, pihaknya bersama tim pakar akan melakukan mapping menyeluruh mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri. Dari 4K, kemudian dari mapping, kemudian dari berbagai macam hal yang harus kami tindak lanjuti, bukan hanya berhenti pada saat hari ini aja. Kami dengan Pak Ari Ginanjar akan mencoba untuk melakukan mapping. Apa yang menjadi permasalahan fundamental yang harus kami perbaiki di kepolisian, baik pada level Polsek, Polres, Polda, dan bahkan Mabes Polri. Setelah nanti hasil mapping yang sudah kami ketahui dan DNA apa yang harus betul-betul kami lakukan perubahan, nanti kami bersama Pak Ari Ginanjar coba untuk melakukan mapping. Wakapolri menekankan pentingnya transformasi 4K sebagai DNA perubahan. Wakapolri menekankan pentingnya transformasi 4K sebagai DNA perubahan, yakni kurikulum berbasis moral, kaderisasi berbasis talenta, kemampuan keterjalinan emosional, dan kemampuan komunikasi. 4 aspek ini diyakini akan menjadi fondasi Polri yang lebih modern, humanis, dan dipercaya publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, ruang terbuka hijau Taman Bugar diresmikan Pemprov DKI Jakarta sebagai bagian dari upaya memperluas taman kota. Anggota DPRD DKI Jakarta Kenneth Hardianto menekankan pentingnya taman sebagai hasil aspirasi warga dan paru-paru kota. Kenneth menjelaskan pembangunan Taman Bugar ini merupakan hasil dari resap aspirasi masyarakat yang meminta lebih banyak ruang terbuka untuk berolahraga dan berinteraksi. Luas taman yang semula dirancang sekitar 3.000 meter persegi ini saat menjadi 2.150 meter persegi setelah penyesuaian pekerjaan.
Untuk pemeliharaan, Kenneth menyebut akan dilakukan oleh Sudin Pertamanan TKI, termasuk penyediaan pengamanan PAMDAL dan pengawasan CCTV. Sebagai taman olahraga yang dilengkapi fasilitas futsal, voli hingga bulu tangkis, Kenneth berharap Jakarta ke depannya harus memiliki taman-taman yang dapat mensupport kebutuhan warga. Harapan saya Jakarta harus punya banyak taman-taman yang seperti ini tentunya. Karena kan memang taman-taman seperti ini kan memang menjadi paru-paru kota ya. Sebuah kota global, kota yang maju kan memang harus mempunyai taman-taman yang mensupport apapun yang menjadi kebutuhan warga. Gitu. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung Berita Nasional TV. Nanti mungkin tahun depan ada 2. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pengelola Garuda Wisnu Kencana atau GWK Cultural Park Bali membongkar sebagian pagar tembok yang dianggap menutup akses warga setempat. Pembongkaran ini dilakukan setelah mendapatkan protes keras dari berbagai elemen masyarakat Bali. Beberapa ruas tembok kokoh yang dibangun pengelola destinasi wisata Garuda Wisnu Kencana atau GWK Cultural Park sejak setahun lalu akhirnya dirobohkan. Tembok tebal tersebut benar-benar menutup akses jalur keluar masuk rumah warga terutama di Banjar Adat Giri Dharma, Desa Unggasan, Kota Selatan Badung. Pembongkaran beberapa ruas tembok merupakan respon dari rekomendasi DPRD Provinsi Bali pada 22 September 2025 lalu, serta hasil pertemuan perwakilan manajemen GWK dengan Gubernur Bali Iwayan Koster dan Bupati Badung Iwayan Adi Arwana. Pembongkaran beberapa ruas tembok merupakan respon dari rekomendasi DPRD Provinsi Bali pada 22 September 2025 lalu, serta hasil pertemuan perwakilan manajemen GWK dengan Gubernur Bali Iwayan Koster dan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa. Proses pembongkaran pun disambut wajah haru dan senyum lega warga setempat saat menyaksikan puluhan pekerja merobohkan tembok tersebut. Warga terdampak, Inyoman Tirtayaso menceritakan selama 1 tahun dirinya bersama ratusan warga lainnya hidup terisolasi akibat akses jalan yang ditutup oleh tembok perimeter pengelola GWK Cultural Park. Kalau ini memang benar-benar merupakan jalan umum atau fasilitas umum fasum katakanlah, mestinya kan kita tidak di-lock dan tidak ditutup, tidak ditembok. Nah, harapan saya juga selaku masyarakat lokal yang terdampak langsung dan merasakan betapa sedihnya, betapa susahnya, supaya tembok ini bisa digeser ke areanya manajemen GWK punya. Kita tidak minta berlebihan. Meski DPRD Bali merekomendasikan semua tembok yang memblokir akses warga harus dibongkar, pada kenyataannya tembok yang dibongkar hanyalah sebatas yang menutup pintu keluar masuk rumah dan beberapa gang, bukan keseluruhan tembok perimeter. Warga setempat berharap tembok itu dibongkar secara total sesuai dengan rekomendasi DPRD Bali sehingga tidak menghalangi jalan umum yang selama ini menjadi akses vital bagi warga. Dari Badung, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Bali tak pernah kehabisan destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Tidak hanya bagi para turis yang ingin menikmati keindahan alam dan atraksi budaya, Bali ternyata diminati oleh para penghobi otomotif dunia. Salah satu yang paling menarik tentu saja pabrikan mobil klasik di kawasan Sukawati, Gianyar, Bali. Pabrik mobil klasik buatan tangan ini bahkan kebanjiran pesanan terutama dari para kolektor otomotif dari berbagai belahan dunia. Di Bali, hiruk-pikuk pariwisata Bali di kawasan Sukawati, Gianyar, Bali, terdapat destinasi wisata unik yaitu wisata otomotif pabrik mobil klasik buatan tangan. Bukan sembarang mobil, di sini hanya memproduksi berbagai mobil balap klasik replika yang ramai diminati para kolektor otomotif dari berbagai belahan dunia.
Berbeda dengan kebanyakan pabrik mobil pada umumnya, mobil yang diproduksi di sini tidak terjebak pada kuantitas, tetapi lebih mengutamakan kualitas. Saat ini, ada sekitar puluhan unit mobil balap klasik yang antri untuk diproduksi dengan peminat dari Timur Tengah, Amerika, dan sejumlah negara di Eropa. Keunikannya di sini adalah menerima pesanan replika mobil balap klasik berbagai merek ternama dunia seperti Porsche, Toyota, dan mobil klasik lainnya yang sudah tidak diproduksi lagi. Keunikan dan kualitas replika inilah yang menjadi daya tarik utama bagi para kolektor. Sejak 2021 hingga 2025, puluhan unit kendaraan klasik yang sudah tidak ada di pasaran internasional diproduksi kembali di tempat ini. Hal ini bukan soal kemewahan atau kecanggihan, tapi kemampuan anak bangsa dalam melahirkan mahakarya seni, khususnya di industri otomotif. Ada tapi mobil itu kan agak aneh juga. Di hal kayak gitu, ini jadi kendala buat kita. Jadi masih baru lah. Kalau peminatnya dari mana aja, Pak? Banyak seluruh dunia. Orang-orang yang sudah banyak sekali dari seluruh dunia lah, mulai UK, mulai Eropa, Timur Tengah, apalagi ya. Itu rata-rata kolektor, Pak ya? Enggak, cuma enggak kolektor juga. Mobil-mobil ini kan disukai oleh semua lapisan masyarakat, mulai anak kecil sampai orang tua, laki, perempuan suka semua. Karya kreatif anak bangsa ini juga mendapat perhatian Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar yang datang langsung untuk meninjau proses produksi mobil klasik buatan tangan di Sukawati, Gianyar, Bali. Kunjungan ini sekaligus bagian dari program Ekraf Han untuk mencari potensi kreatif di berbagai daerah. Di tempat ini bukan hanya sebatas pabrik mobil, tetapi juga bukti bahwa Bali memiliki potensi luar biasa di bidang industri kreatif, terutama dalam menciptakan karya seni otomotif klasik yang luar biasa. In the world yang sudah world class, at the same time sudah disiapkan juga otomotifnya. Buat saya ini amazing sih. Dan bukan hanya mobil, di sana juga ada boat. Biasanya kan kalau klasik itu ada boatnya, kemudian ada boat dan ada pairingnya, pairing systemnya kan, jadi twinning system. Tapi saya tadi ngintip di sana bukan hanya dua ini, ada lagi yang lain, cuman kayaknya boleh disebutin lagi dulu. But there are a lot that Indonesia can do. And bonus demografisnya kita benar, tapi saya cuma mau pesan ke anak muda, have pride on the job that you do. Karena setiap details itulah yang bikin difference. Dari Gianyar, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, PT Reka Multi Apatika melalui layanan dompet digital BatPay resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Smesco Indonesia. Kerjasama strategis ini berlangsung di Gedung Smesco Jakarta pada Kamis siang dan menandai komitmen kedua belah pihak dalam memperkuat ekosistem digitalisasi UMKM. Prosesi penandatanganan MOU berlangsung di lobi UMKM Hub Gedung Smesco Indonesia Jakarta pada Kamis siang. Melalui kerjasama ini, BatPay diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam peningkatan akses transaksi digital bagi UMKM, termasuk fitur Same Day yang memudahkan pelaku usaha mengelola arus kas. Direktur Utama BatPay, Adi Wiryawan, menyampaikan bahwa BatPay hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan transaksi, namun sebagai mitra pertumbuhan UMKM yang siap mendukung efisiensi dan transparansi bisnis pelaku usaha di Indonesia. Senada dengan itu, Direktur Utama Smesco Indonesia Dodi Ahmad Syahmat Tondang menekankan bahwa transformasi digital merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM serta membuka peluang baru hingga pasar global. Dukungan juga datang dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di era persaingan global. Penandatanganan MOU ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pemanfaatan teknologi digital di kalangan UMKM sehingga pelaku usaha lebih berdaya, naik kelas, dan berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Apa salah satunya digitalisasi UMKM itu? Yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan UMKM itu melakukan transaksi via QRIS. Kenapa? Ya karena sekarang memang trennya lebih memudahkan UMKM kalau
istilah itu cashless lah ya. Jadi meminimalisir penggunaan uang kertas lah transaksinya. Nah ini yang lagi mau kita dorong. Namun Dari Jakarta, Lydia Junita, Agada Agung, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, jajaran unit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara menangkap komplotan mata elang liar yang memiliki modus membuang kunci sepeda motor korban untuk dibawa kabur kendaraannya. Dalam aksinya, para tersangka mencari sasarannya, pengendara sepeda motor yang rentan di antaranya pelajar, lansia, wanita maupun yang seorang diri. Inilah video amatir penangkapan 1 dari 3 anggota komplotan mata elang atau bate liar yang diringkus jajaran unit Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Setelah sempat terjadi pengejaran hingga kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, tersangka akhirnya ditangkap. Dalam video amatir penangkapan, tersangka F dapat dibekuk setelah terjatuh dari sepeda motornya. Bahkan tersangka sempat dihajar warga yang sebelumnya sempat ikut dalam pengejaran tersangka. Setelah sudah tidak berdaya, akhirnya tersangka dibawa ke Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam rilis yang digelar di Mapolsek Kelapa Gading Rabu sore, selain tersangka F, polisi juga menangkap 2 rekan lainnya, IF dan YS. Kedua tersangka ditangkap di lokasi berbeda, yakni di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari para tersangka disita sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor, helm, dan kunci kendaraan. Diketahui ketiga tersangka F, IF, dan YS merupakan komplotan mata elang liar. Mereka kerap berpura-pura menjadi petugas dari sebuah perusahaan leasing. Mereka menyasar korbannya, umumnya pengendara sepeda motor yang rentan seperti lansia, pelajar, maupun yang seorang diri. Modus operandinya, mereka membawa korban dengan dalih ke kantor leasing dengan alasan masih ada tunggakan. Namun, saat di tengah jalan, tersangka menjatuhkan kunci sepeda motor korban. Saat itulah korban yang disuruh mengambil kunci sepeda motor yang terjatuh, justru para tersangka kabur membawa kendaraan korban. Berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka sudah beraksi sebanyak 7 kali dalam kurun waktu setahun terakhir. Mereka biasanya beraksi di kawasan Kelapa Gading dan Sunter, Jakarta Utara, serta Pulau Mas dan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terakhir, mereka beraksi di kawasan flyover Kelapa Gading dan Cempaka Putih September lalu. Ya, dan 3 orang tersangka ini berpura-pura, ya, dengan modus operandi berpura-pura menjadi orang dari leasing, nanti dapat data kendaraan, berpura menanyakan kepada korban bahwa motor ini masih dalam tunggakan. Terjadi percakapan komunikasi dan diarahkan untuk ke kantor leasing tersebut untuk menyelesaikan terkait dengan tunggakan. Di tengah jalan, kunci Sparky pura-pura dijatuhkan dan korban diminta untuk mengambil kunci, kemudian ditinggal korban. Ketiga tersangka yang diamankan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, tindak lanjuti komplain warga terkait pencemaran udara, Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak di gudang pakan ternak yang dikomplain warga. Petugas mendatangi gudang dan area lapang mereka mendapati banyaknya limbah kentang busuk yang memicu aroma tak sedap. Inspeksi mendadak ini dilakukan petugas Satreskrim Polresta Cirebon di gudang pabrik pakan ternak di Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Petugas bersama tim Inavis melakukan pemeriksaan di area gudang yang diduga menjadi pemicu aroma tak sedap hingga pencemaran udara. Petugas mengambil sampel hingga memeriksa tumpukan bahan baku yang mulai mengeluarkan aroma busuk. Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti komplain masyarakat hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Warga rata-rata mengeluhkan aroma tak sedap hingga radius beberapa ratus meter dari area gudang hingga area penjemuran yang berlokasi di 2 desa berbeda. Bahkan warga pun semakin merasakan aroma tak sedap usai hujan mengguyur wilayah Cirebon.
Petugas akan melakukan pemeriksaan sampel kentang busuk yang diambil dari gudang dan area penjemuran. Pemilik hingga penjaga gudang dan saksi akan diperiksa terkait asal muasal bahan baku hingga prosesnya yang menimbulkan keresahan masyarakat. Membuat komplain terhadap adanya bau yang menyengat atau bau yang tidak enak. Ya, setelah kita cek dan setelah kita dalami bersama bahwa bau tersebut berasal dari salah satu bahan makanan yang sudah mulai membusuk. Jadi di tempat ini adalah tempat di mana bahan makanan itu dilakukan penjemuran awalnya. Pada saat penjemuran dan bahan makanan itu sudah membusuk sehingga baunya menyebar ke masyarakat. Petugas bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Desa Setukulon melakukan sterilisasi di 2 lokasi yang memicu aroma tak sedap tersebut. Petugas masih akan melakukan pendalaman terkait ada atau tidaknya kesalahan prosedur dari pabrik yang memicu komplain masyarakat. Kasusnya kini ditangani petugas unit Dipiter Satreskrim Polresta Cirebon. Sementara itu pemerintah setempat mengklaim bahwa pihaknya belum mengetahui adanya izin daripada pabrik tersebut. Dengan bahasa dari Setukulon, bahasanya begitu. Nah, kita tindak lanjuti lagi ke sini. Gitu. Dengan upaya mungkin yang bersangkutan ini karena busuk, basah, si bahan tersebut, kentang ya bahannya, itu di sini dengan upaya bisa dijemur dengan kering dan masih bisa digunakan sebagai bahan baku pakan ternak tadi. Sudah lama kerja kapan usahanya, Pak? Kurang tahu persis karena dalam hal ini pun kami Pemdas itu tidak tahu kegiatan yang seperti itu. Artinya dia tidak izin atau gimana Pak dari awal? Sementara ini sepengetahuan saya belum ada kalau terkait izin dari kegiatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Andika, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi klub sepak bola Manchester United. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, masa depan Kobbie Mainoo di Manchester United kian tidak menentu setelah kembali kesulitan mendapatkan jadwal bermain di bawah asuhan Ruben Amorim. Menurut laporan Daily Mail, Mainoo berpotensi memiliki 3 opsi klub jika memutuskan hengkang pada bursa transfer Januari 2026. United with Bruno Fernandes miskicked it. Mainoo. Masa depan Kobbie Mainoo di Manchester United semakin penuh tanda tanya. Gelandang muda berusia 20 tahun itu kembali mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain sejak kedatangan Ruben Amorim sebagai manajer baru. Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa Mainoo bisa saja meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer Januari 2026 mendatang. Perjalanan Mainoo sejatinya sempat melambung tinggi di era Erik ten Hag. Ia dipercaya sebagai starter reguler, bahkan menjadi pahlawan kemenangan ketika mencetak gol dan meraih penghargaan Man of the Match di final Piala FA 2024 melawan Manchester City. Performa impresif itu kemudian berlanjut ke pentas internasional saat ia ikut bersinar bersama timnas Inggris di Euro 2024. Namun keberhasilan itu tidak berlanjut setelah pergantian pelatih. Amorim lebih sering mengandalkan Casemiro dan Bruno Fernandes sebagai motor utama lini tengah, sementara Manuel Ugarte kerap menjadi alternatif. Mainoo hanya sesekali dimainkan dari bangku cadangan, bahkan belum pernah dipercaya turun sebagai starter dalam 6 laga awal Premier League musim ini. Situasi ini membuatnya frustrasi. Terlebih pada musim panas lalu, ia sempat mengajukan permintaan untuk dipinjamkan ke klub lain, tetapi ditolak manajemen. Kini dengan semakin terbatasnya peran yang ia miliki, sejumlah klub besar mulai membuka pintu untuk menampungnya. Real Madrid membutuhkan tenaga segar di lini tengah sebagai bagian dari regenerasi skuad. Sementara rival sekota mereka, Atletico Madrid, ikut memantau perkembangan kontrak sang pemain di Inggris. City this time, Stuart, cut the ribbons. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.